Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di vlog Ilman Nafian. Pavlov's aim was to discover what caused saliva to flow. He rerouted the salivary ducts to the outside of his dog's cheek so that he could collect and measure the spittle. Perhaps he thought the production of saliva might be the result of a fixed nervous reflex, like a knee jerk. 5 минут 42,5 секунды. After taking many measurements of spittle, he confirmed that the dogs drooled automatically when their tongues touched food. He called the response the salivation reflex. 4,5. Хорошая собачка. Я предлагаю поменять собаку. But his work started to run into trouble. As his dogs became familiar with the experimental routine, they started to fill their cheek tubes before Pavlov had a chance to stimulate their tongues. The dogs were learning to anticipate food. Pavlov tried a new technique. He erected screens so that the dogs couldn't see what was going on. Before passing meat through the hatch, he introduced a stimulus that was totally unrelated to feeding. A ticking metronome. At first, the dog dripped saliva into its cheek tube only when the food appeared. But after a number of trials, the dog began to connect the ticking with the arrival of meat. Soon, the sound alone made the dog drool. Eventually, the dog salivated as much to the ticking itself as it did originally to the presentation of food. Полная. Идите сюда. Что я говорил? He called this new response the conditioned reflex. Собака. Whatever the stimulus, his dogs could soon be conditioned to produce saliva. Pavlov believed that he had discovered how animals learned, even in the wild. Nah, teman-teman, kali ini aku mau bahas sesuatu yang mungkin jarang banget kita pikirin dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebenarnya sering banget kita alami, yaitu belajar dari perilaku teman-teman kita, atau lebih tepatnya, teori belajar behavioristik di lingkungan pertemanan. Teori ini sebenarnya udah cukup lama dikembangkan dan sampai sekarang masih relevan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, di video ini bakal aku jelasin secara singkat apa itu teori behavioristik, terus gimana penerapannya, dan kenapa teori ini bisa bantu kita membangun hubungan yang lebih positif dengan teman-teman kita. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Teori belajar behavioristik adalah teori yang berfokus pada perilaku yang bisa diamati. Ada 3 tokoh penting dalam teori ini, yaitu Pavlov, Skinner, dan Thorndike. Pada Pavlov, terkenal dengan eksperimen anjingnya, di mana seekor anjing dibiasakan mengeluarkan air liur setiap mendengar bunyi bel, karena suara itu diasosiasikan dengan makanan. Dari situlah lahir konsep classical conditioning atau pembiasaan klasik. Sedangkan Skinner memperkenalkan konsep operant conditioning, yaitu belajar melalui konsekuensi karena perilaku kita menghasilkan sesuatu yang menyenangkan, kita cenderung mengulanginya. Tapi kalau hasilnya tidak menyenangkan, kita akan menghindarinya. Dan yang terakhir ada Thorndike dengan law of effect-nya bilang, kalau suatu perilaku memberikan efek positif, maka perilaku itu akan diperkuat. Sekarang aku mau sedikit cerita tentang pengalaman pribadi aku.
dulunya aku punya kebiasaan yang bisa dibilang cukup buruk, dimana aku jarang banget ngerespon chat temen dengan cepat. Tapi lama-lama aku mikir kayak teman-teman aku jarang ngajak ngobrol duluan, bahkan kalau aku chat mereka cuma jawab ala kadarnya gitu. Nah, jadi aku mikir, apa ini gara-gara perilaku itu ya? Dari situ aku belajar, kalau pengen punya hubungan pertemanan yang hangat, aku juga harus aktif merespon. Ini contoh nyata bagaimana konsekuensi sosial bisa membentuk perilaku kita, persis yang dijelasin dalam teori behavioristik. Sekarang aku berusaha lebih cepat balas pesan, dan hasilnya ya mereka juga jadi lebih sering terbuka dan sering ngajak ngobrol. Ini semacam operant conditioning, belajar karena ngelihat hasil dari perilaku yang aku ubah. Selain soal chat tadi, aku juga nerapin sistem reward dan punishment, dimana semisal aku berhasil hemat dalam jangka waktu seminggu, aku bakalan makan apa yang aku pengen. Tapi kalau misalkan aku nggak berhasil hemat, aku bakal ngasih punishment kecil, kayak contohnya bakal cuma makan nasi doang. Simple tapi efektif, bikin aku lebih sadar dan tanggung jawab. Kalau kita merhatiin lingkungan sekitar, sebenarnya hubungan pertemanan tuh kayak laboratorium sosial kecil, di mana teori behavioristik hidup dan berjalan setiap hari. Kita nggak perlu alat eksperimen, cukup lihat aja gimana reaksi teman-teman terhadap perilaku kita. Misalnya, kita punya teman yang setiap main selalu datang tepat waktu. Lama-lama, yang lain juga ikut menyesuaikan, karena yang telat malah jadi dijutekin atau diledekin. Akhirnya semua terbiasa datang lebih cepat. Contoh lainnya yaitu kita punya teman yang suka nyinyir atau sering banget julid. Awalnya mungkin kita cuma diem, tapi ya lama-lama orang jadi males ngobrol sama dia. Pastinya mungkin dia sadar, lama-lama kok dijauhin ya. Dari situ dia belajar buat menahan diri. Tanpa sadar, itulah bentuk punishment sosial yang membuat seseorang belajar memperbaiki perilaku. Kehidupan sosial itu layaknya cermin. Apa yang kita lakuin ke orang lain seringkali pasti bakal balik ke diri kita sendiri. Kalau kita sering ngasih respon positif ke temen, kayak pujian, senyum, atau sekedar dengerin mereka cerita, kita bakal dapat respon yang baik juga. Tapi kalau kita cuek, sinis, jangan heran deh kalau bakal disini-sini temen juga. Dari semua itu kita bisa belajar. Teori behavioristik bukan cuma tentang bagaimana kita diajari sesuatu, tapi juga tentang bagaimana kita saling mendidik satu sama lain lewat perilaku. Kita nggak perlu jadi psikolog buat menerapinya, cukup mulai dari hal-hal kecil, seperti memberi respon baik, menghargai teman, dan belajar dari reaksi mereka terhadap kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan sosial itu adalah proses belajar mengenali mana perilaku yang membawa kebaikan dan mana yang justru membuat jarak. Jadi intinya, teori belajar behavioristik bukan cuma dalam dunia pendidikan, tetapi juga milik dunia nyata dalam hubungan sosial, tempat kita belajar dan berkembang setiap hari. Oke, segitu aja video vlognya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.